Pernahkah kamu merasa berbeda dari orang lain? Apakah kamu sering tenggelam dalam pikiranmu sendiri dan merenungkan banyak hal? Jika iya, mungkin kamu adalah seorang pemikir yang mendalam. Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Di video kali ini kita akan membahas 5 tanda yang menunjukkan bahwa kamu mungkin memiliki kepribadian seorang pemikir yang mendalam. Kita akan melihat bagaimana rasa penasaran yang tinggi, kemandirian, kejelian dalam mengamati, empati yang luar biasa, dan bahkan sifat pelupa bisa menjadi ciri-ciri seseorang pemikir yang mendalam. Dan mari kita bahas lebih lanjut setiap poin pentingnya. Yang pertama, kamu memiliki empati yang sangat tinggi. Orang-orang pemikir mendalam seringkali memiliki karakter yang sangat emosional dan berpikiran secara terbuka. Kamu adalah individu yang sabar, pendengar yang baik, dan selalu memberikan perhatian penuh kepada orang lain. Sebagai pemikir yang mendalam, kamu mampu merasakan dan memahami perasaan orang lain dengan sangat baik. Kamu dapat merasakan ketika seseorang sedang merasa sedih, bahagia, ataupun cemas, dan bahkan jika mereka tidak mengatakannya secara langsung. Ini karena kamu sangat peka terhadap isyarat emosional dan bahasa tubuh mereka. Kamu juga adalah pendengar yang baik. Ketika seseorang datang kepadamu dengan masalah mereka, kamu mendengarkan dengan seksama tanpa menghakimi. Kamu memberikan mereka ruang untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka sepenuhnya. Ini membuat orang lain merasa dihargai dan dipahami, yang sangat penting dalam membangun hubungan yang kuat dan berarti. Kamu juga sangat empatik dan selalu memiliki solusi yang realistis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang lain. Empatimu memungkinkanmu untuk memahami inti dari masalah yang dihadapi oleh orang lain dan mencari cara terbaik untuk membantu mereka. Kamu tidak hanya memberikan nasihat yang baik, tetapi juga solusi praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kamu penuh pengamatan. Sebagai pemikir mendalam, kamu cenderung tidak banyak berbicara dan lebih banyak mengamati. Kamu selalu mendengarkan dengan seksama dan menganalisis segala sesuatu dengan mendalam sebelum memberikan opini atau pemikiranmu. Karena kamu sangat jeli, kamu tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Kamu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempertimbangkan segala sesuatu sebelum membuat keputusan. Saat orang lain mungkin cepat mengambil kesimpulan, kamu lebih suka mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan melihat situasi dari berbagai sudut pandang terlebih dahulu. Hal ini terkadang membuat orang-orang di sekitarmu merasa frustasi, terutama bagi mereka yang membutuhkan jawaban yang spontan darimu. Mereka mungkin tidak memahami mengapa kamu perlu waktu lebih lama untuk memberikan respon atau keputusan. Namun kamu tahu bahwa proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang kamu ambil benar-benar matang dan tepat. Kamu juga cenderung mengamati perilaku dan tindakan orang lain dengan cermat. Kamu memperhatikan detail-detail kecil yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Ini membantumu memahami motivasi dan perasaan orang lain, serta memberikan pandangan yang lebih dalam tentang situasi yang sedang kamu hadapi. Setelah kamu akhirnya mengambil keputusan, kamu merasa yakin dan tenang karena kamu telah menganalisis segala sesuatu dengan penuh teliti. Kamu tahu bahwa keputusanmu bukanlah hasil dari reaksi spontan, tetapi dari pemikiran yang mendalam dan pertimbangan yang matang. Dan ini memberikanmu rasa percaya diri dan ketenangan karena kamu telah memilih yang terbaik berdasarkan analisis yang cermat. Yang ketiga, kamu mandiri. Kamu cenderung merupakan tipe orang yang suka menyendiri. Dan karena hal itu, kamu seringkali disalahpahami oleh orang lain. Dalam kesendirianmu, kamu belajar untuk mengandalkan dirimu sendiri dan menjadi pribadi yang sangat mandiri. Kamu menikmati menghabiskan waktu sendirian, karena itu merupakan kesempatan bagimu untuk mengisi ulang energi. Kesendirian memberikanmu ruang untuk memikirkan hal-hal tertentu tanpa adanya gangguan dari luar. Misalnya saat kamu sedang berpikir tentang ide-ide baru atau merenungkan pengalaman hidup. Berada dalam kesendirian membantumu untuk fokus dan menemukan pemahaman yang lebih dalam. Kemandirian ini juga berarti kamu memiliki kemampuan untuk membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas tindakanmu. Kamu tidak pernah tergantung pada pendapat atau bantuan orang lain untuk menjalani hidupmu. Ketika menghadapi tantangan, kamu percaya pada kemampuanmu sendiri untuk menyelesaikannya. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu kamu seorang yang pelupa. Kamu mungkin bertanya-tanya atau merasa heran bagaimana mungkin individu yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berpikir secara mendalam memiliki sifat yang pelupa.
Namun ini sebenarnya cukup umum bagi pemikir yang mendalam. Sebagai pemikir mendalam, kamu selalu memikirkan banyak hal sekaligus, dan hal inilah yang sebenarnya menjadi masalah. Pikiranmu sibuk dengan berbagai pemikiran, analisis, dan ide-ide yang baru, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan keseharianmu seringkali tersingkirkan begitu saja. Kamu lebih fokus mencari solusi atas sebuah permasalahan atau mempelajari sesuatu yang baru daripada mengingat hal-hal seperti di mana kamu meletakkan barangmu atau bahkan kapan ulang tahun pasanganmu. Misalnya, kamu mungkin terjebak dalam memikirkan konsep filosofis atau strategi kerja yang kompleks, sehingga lupa di mana kamu meletakkan kunci kendaraanmu. Ini bukan karena kamu tidak pernah peduli, tetapi karena otakmu lebih sering terlibat dalam aktivitas mental yang intens dan mendalam. Ketika kamu sedang merenung atau berpikir secara keras, hal-hal praktis dan sehari-hari cenderung menjadi kurang prioritas dalam pikiranmu. Kamu mungkin sering mengalami situasi di mana kamu lupa janji atau lupa membeli sesuatu yang penting saat berbelanja. Atau kamu mungkin perlu mengatur banyak pengingat dan catatan untuk memastikan bahwa kamu tidak melewatkan hal-hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ini bisa menjadi sumber frustasi bagi dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu, ada sisi positifnya. Kecenderunganmu untuk lupa hal-hal kecil adalah bukti bahwa kamu menggunakan banyak kapasitas mentalmu untuk hal-hal yang lebih besar dan lebih kompleks. Kamu lebih tertarik pada pemikiran yang mendalam, analisis yang detail, dan eksplorasi ide-ide yang baru. Untuk mengatasi sifat pelupa ini, kamu bisa menggunakan beberapa strategi yang praktis, seperti membuat daftar tugas, menggunakan aplikasi pengingat, atau menetapkan rutinitas tertentu. Ini bisa membantumu menjaga keseimbangan antara fokus pada pemikiran mendalam dan mengelola kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Dan itulah beberapa tanda bahwa kamu mungkin seorang pemikir yang mendalam. Jika kamu merasa penasaran, mandiri, penuh pengamatan, memiliki empati yang tinggi, dan terkadang pelupa, kamu tidak sendirian. Banyak orang di dunia ini yang berbagai karakteristik serupa dan memiliki pandangan yang unik terhadap kehidupan. Sebagai pemikir mendalam, kamu memiliki kemampuan untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda dan memberikan kontribusi yang berharga melalui pemikiranmu yang mendalam dan analitis. Jadi teruslah mengeksplorasi, belajar, dan berpikir mendalam, karena dunia membutuhkan orang-orang seperti kamu yang mampu melihat dan memahami lebih dari yang terlihat di permukaan. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.